Kasus penganiayaan senior terhadap adik kelasnya yang berujung kematian tidak hanya terjadi di STIP Jakarta. Muhammad Ridho Ferdinand Anwar, taruna tingkat 1 Politeknik Pelayaran Surabaya, Jawa Timur, tewas setelah dianiaya seniornya di kamar mandi kampus pada 5 Februari 2023 lalu. Sebelumnya Muhammad Yani, orang tua korban, mendapati laporan kalau sang anak meninggal akibat terpleset di kamar mandi. Namun, setelah melihat jenazah Rio yang dipenuhi dengan luka, Yani meyakini anaknya meninggal akibat dianiaya. Setelah saya cek kondisi jenazah, kok banyak luka-lukanya gitu loh. Kan diduga, saya duga kan itu pradugaan saya ya, mungkin ada penganiayaan. Soalnya bibirnya itu juga bengkak, pecah. Terus hidung kanan itu bengkak. Dahi kanan kiri sini itu juga memar, pipi, terus leher sama dada ini memar kosong-kosong semua. Gitu. Terus mulut itu mengeluarkan darah, nggak ada hentinya. Ya. Tapi kalau penuturan dari pembinanya malah katanya terpleset di kamar mandi, kan nggak masalah. Atas kecurigaan tersebut, Yani melaporkan kasus meninggalnya Rio ke polisi, yang kemudian ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Kecurigaan ayah korban semakin kuat dengan adanya rekaman CCTV yang memperlihatkan Rio masuk ke dalam kamar mandi diikuti sejumlah taruna senior keluar kamar mandi dengan tergesa-gesa. Tak berapa lama, video memperlihatkan beberapa taruna senior mengangkat Rio keluar kamar mandi dalam kondisi korban tak sadarkan diri. Selasa 7 Februari 2023, tim forensik Polda Jatim bersama Polrestabes Surabaya membongkar makam Rio di pemakaman Desa Pulo Niti, Mojokerto, Jawa Timur. Pembongkaran makam yang dilakukan atas permintaan keluarga ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pasti kematian Rio. Ekshumasi ini tujuannya adalah agar dari tim forensik Polda Jatim bisa menentukan apa yang menjadi penyebab kematian. Sehingga itu penting sekali untuk dalam rangka penyidikan. Kemarin tidak dilakukan otopsi karena permintaan daripada keluarga, hanya visum di luar. Karena ini menyangkut nyawa seseorang, maka pada hari ini atas kerjasama dan koordinasi dengan pihak keluarga dan pihak kedokteran forensik Polda Jatim dilakukan ekshumasi. Setelah memeriksa belasan saksi, Polrestabes Surabaya menetapkan satu tersangka dalam kasus penganiayaan berujung maut yang menimpa taruna muda Politeknik Pelayaran Surabaya, Muhammad Ridho Ferdinand Anwar. Tersangka adalah AJP 19 tahun yang tak lain merupakan senior korban. Untuk kasus Poltek Pelayaran Surabaya, kami ada perkembangan untuk pemeriksaan saksi yang dulu kemarin dari 13, 16 dan sekarang sudah 21 saksi yang kita periksa. Tetapi untuk tersangka masih satu orang, ya ini masih dalam perkembangan, ya tidak menutup kemungkinan masih ada tambahan. Polisi mengungkap tersangka memukul korban dengan tangan kosong di bagian dada atau ulu hati sebanyak 2 kali, hingga akhirnya korban jatuh dan meninggal di kamar mandi kampus. Usai diamankan polisi, tersangka AJP menyebut kalau ia pernah mendapatkan kekerasan yang sama dari seniornya. Dulu saya pengalaman gitu. Pada awalnya saya sendirian, terus tiba-tiba banyak ikut gitu Pak. Awalnya tidak mau memukul yang hanya berbicara saja, biar yang lainnya pada bereaksi gitu Pak. Kasih Humas Polrestabes Surabaya Kompol Muhammad Fakih menyebut motif pelaku menganiaya sebagai bentuk pembinaan karena korban dianggap kurang disiplin. Untuk motif ya, pengakuan yang bersangkutan itu sebatas pembinaan dari senior kepada junior. Namun hal demikian kan tidak benarkan. Kemarin menurut pengakuan yang bersangkutan dari tersangka ini, katanya si korban ini kurang disiplin atau kurang respek terhadap seniornya. Tak hanya AJP, 13 Maret 2023, polisi kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus penganiayaan senior berujung maut di Poltekpel Surabaya. Ia adalah DA, yang saat kejadian turut serta memerintahkan dan melakukan pembiaran, sehingga peristiwa berdarah tersebut terjadi. Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada 5 Februari 2023 pada pukul 7:30 malam. Rio yang dianggap kurang disiplin kemudian dijemput oleh 4 seniornya dari ruang makan menuju ke kamar mandi.
Sesampainya di kamar mandi, tersangka AJP memukul tubuh Rio dengan tangan kosong, termasuk ke bagian ulu hati. Rio pun langsung tersungkur. Pelaku dan rekannya kemudian membawa Rio ke Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Namun, sesampainya di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Nah, ini karena tidak hanya terjadi di satu kampus, tapi juga terjadi di kampus-kampus kedinasan yang lain. Maka ini jelas harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, ya, baik dari Kemendikbudristek maupun sekolah-sekolah kedinasan terkait dengan kementerian yang terkait harus melakukan perubahan terhadap sistem yang selama ini dijalankan. Soal senioritas, soal kepatuhan yang membabi buta, soal budaya yang dikembangkan di sekolah, dan seterusnya. Maraknya kasus arogansi senior dalam bentuk kekerasan yang terjadi pada sejumlah sekolah kedinasan merupakan cerminan buruk dunia pendidikan. Siswa yang sedang menempuh pendidikan seharusnya mendapat jaminan keamanan, bukannya mendapat intimidasi. Bahkan kekerasan yang berujung hilangnya nyawa. Tindakan pencegahan, pembenahan sistem pendidikan, serta penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan efek jerah menjadi kunci agar kasus serupa tidak terulang lagi. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.